Salam saudara-saudara, hari ini kita akan belajar firman Tuhan dalam Minggu Seksagesima tanggal 7 Februari 2021. Mengambil perikop dari Yesaya pasal 40 ayat 27-31. Saya akan bacakan untuk saudara-saudara. Mengapa engkau berkata demikian hai Yakub, dan berkata begini hai Israel, hidupku tersembunyi dari Tuhan dan hakku tidak diperhatikan Allahku? Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar, Tuhan Allah ialah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Sampai sejauh itu membaca firman Tuhan. Saudara-saudara, kawan-kawan yang saya kasih dalam Kristus Yesus Tuhan, kita dalam Minggu Seksagesima tanggal 7 Februari 2021 dengan mengambil rema Allah kekuatan kita. Saudara, konteks ini terjadi ketika Israel dibuang ke Babel karena kekerasan hatinya. Mereka tidak mau bertobat. Akhirnya Tuhan menghukum mereka dan mereka dibuang dan diperbudak di buangan Babel. Nah, yang menjadi persoalan adalah kalau orang bijak, jika dia terkena masalah atau terhukum karena kelakuan yang salah, itu akan membuat dia menjadi introspeksi diri dan bertobat kalau bijak. Tapi dia kalau menjadi bodoh dan bebal, ketika dia jatuh dalam masalah karena kesalahan dan kebodohan dan kecurangannya dan perbuatan yang gak benar, dia bukannya introspeksi diri dan bertobat, tapi justru mencari kambing hitam siapa yang patut dipersalahkan. Persoalannya orang Israel pada perikop ini adalah orang yang tipe kedua ini, orang bodoh dan bebal. Ketika ketika di Israel merasakan hidup yang diberkati Tuhan, mereka berjaya luar biasa, berkecukupan, bangsa-bangsa takut kepada mereka. Di tengah puncak kejayaan itu, mereka bukannya makin takut sama Tuhan, makin sombong dan cari Tuhan, mengikuti Tuhan-Tuhan yang lain seperti bangsa yang tidak mengenal Allah. Akhirnya Tuhan marah. Tuhan suruh para nabinya mengingatkan bertobat. Jika Niniwe disuruh Yunus bahkan mengingatkan Niniwe bertobat, tetapi bangsa Israel ini tidak. Malah nabi Tuhan itu dimaki-maki mereka dan mau mereka bunuh. Akhirnya Tuhan membangkitkan Babel menjadi bangsa yang besar, menghantam negeri itu, hancur semua dan mereka dibuang ke Babel. Bayangkanlah saudara, dari yang biasa makan daging tiba-tiba makan ikan asin, ngeri. Yang biasa minum jus tiba-tiba minum air yang keruh, ngeri. Lalu mereka ketakutan. Tapi sayangnya kesakitan itu tidak membuat mereka introspeksi dan bertobat. Mereka justru menyalahkan Allah. Karena itu kita dibawa pada memahami pengertian penderitaan. Jika penderitaan terjadi pada hidupmu, itu bukan menerangkan bahwa Allah melupakan engkau seperti tuduhan dan fitnah orang Israel ini. Ketika penderitaan terjadi dalam hidupmu, itu bukan berarti karena Allah tidak berkuasa untuk menyingkirkan penderitaan itu, seperti yang dilakukan Israel dalam perikop ini kepada Allah. Ketika penderitaan terjadi dalam hidupmu, bukan berarti Allah tidak tahu dan tidak mendengar suara penderitaanmu itu. Allah tahu, Allah berkuasa, dan Allah mampu mengangkat segala penderitaanmu itu. Tapi kau berkata, kenapa bisa seperti itu sampai sekarang penderitaanku tidak diangkat? Itu dijawab di dalam ayat yang ke-31. Supaya melalui penderitaan itu engkau sadar betapa pentingnya Allah dalam hidupmu, dan di dalam kesadaran itu engkau menjadi rendah hati dan engkau menjadi setia dan sabar untuk menantikan pertolongan Allah atas penderitaan. Jadi supaya Allah dapat menjadi kekuatan kita seperti rema dalam perikop ini, maka engkau harus sampai pada kesadaran bahwa Allah itu penting bagiku. Dan ketika engkau sampai pada kesadaran bahwa Allah itu penting bagiku, maka engkau akan setia, sabar, menanti dengan setia sampai pertolongan Allah nyata kepada. Ketika kita merasakan seseorang itu tidak penting, maka kita akan bersungguh-sungguh untuk menunggunya, menantinya. Karena bagi kita dia tidak penting. Tapi ketika seseorang itu penting, kita tidak akan merasa keberatan atau bersungguh-sungguh untuk menanti. Tanya sendiri dalam hidupmu, apakah Allah itu penting bagimu? Jika Allah itu penting bagimu, maka engkau akan sabar menanti pertolongan Allah sampai pertolongan itu datang kepadamu. Dan ketika engkau sampai pada kesadaran itu dan kesabaran itu dan kesetiaan menanti Allah itu, saat itulah engkau akan bisa menikmati bahwa Allah adalah kekuatan hidup kita. Tuhan Yesus memberkati saudara. Salam.